teman-teman Suara Juventini, balik lagi sama gue Jeki. Seperti biasa di Suara Juventini kita selalu tayang ya di setiap minggunya. Walaupun ada game atau tidak ada game, kita selalu hadir buat Suara Juventini. Perkenalkan, nama gue Jeki dan gue selalu ya mengajak para Juventini dari manapun, dimanapun dan selalu memberikan opini-opini khasnya para fans ya. Biasanya opini itu ada di ruang sosmed, di komen-komen atau di grup-grup. Nah sekarang komennya ada di platform YouTube seperti ini. Nah gue pengen perkenalin dulu nih dari dua Juventini siapakah yang hadir kali ini. Coba kita kenalan dulu nih yang kayak anggota BTS agak KW nih kayaknya. Yang pakai jersey hitam. Yang pakai jersey hitam kenalan dulu dengan siapa dan di mana? Hai, nama gue Bio dari Jakarta, dari sekitaran Taman Mini kalau yang tahu. Oke, Bio dari Taman Mini. Thank you Bio udah hadir, udah mau ikutan kita ngobrol atau bersuara di channel Suara Juventini. Oke, satu lagi dengan Mas siapa ini yang pakai kacamata? Halo Juventini Indonesia semua, gue Wendy, Juventini dari Tangerang Selatan juga. Oke. Salam kenal semua. Oke, thank you Mas Wendy dari Juventini Tangerang Selatan. Oke. Nggak lama-lama, tapi gue pengen kenalin dulu Suara Juventini adalah sebuah channel yang intinya mengajak para teman-teman Juventini untuk berdiskusi tentang update berita Juventus terkini ataupun ada isu-isu yang terhangat tentang Juventus. Nah, kali ini apa yang pengen kita bahas? Karena tidak ada game, mungkin kita nanti akan ada sedikit preview melawan Empoli ya. Melawan Empoli nanti di home. Tapi sebelum kita membahas preview, ada satu yang menarik nih, agak-agak ya lumayan hangat diberitakan para media-media, para jurnalis dan semuanya ikut memberitakan adalah tentang Vlahovic. Vlahovic. Tapi sebelum ngomongin Vlahovic nih, udah belum satu musim sih sebenarnya ya. Pertanyaannya gini deh langsung buat Vlahovic. Buat Bio sama Mas Wendy sesuai ekspektasi atau belum, atau masih wajar-wajar aja atau lebih atau kurang? Nah, bagaimana tentang ekspektasi kalian terhadap Vlahovic? Bio, gimana yuk? Ekspektasi terhadap... Dari, kan dia pertengahan musim kemarin ya? Iya benar, belum semusim sih. Musim. Ya tapi lumayan, udah bisa kita nilai lah. Gimana ekspektasinya? Dari pertama kali dia datang sampai sekarang? Menurut gue, ekspektasinya udah bagus banget sih Bang, sebagai striker nomor 9 gitu ya. Penerus dari masa-masa kejayaan nih, kayak udah mulai ada lagi nih. Nomor 9 badan bagus kan, seperti robot yang di Man City gitu modelnya. Halan. Oke. Karena sih hampir setengah musim kemarin tuh golnya lumayan buat Juve naik, buat lolos ke UCL tuh gol-golnya lumayan berkontribusi sama buat klasemen di Juve gitu. Oke. Jadi lu melihatnya bagus ya? Bagus ekspektasi. Di tengah. Berarti ekspektasi lu sesuai atau nggak sesuai atau masih kurang belum? Di tengah kondisi Allegri yang seperti ini ya itu udah bagus banget menurut gue Bang. Udah bagus ya. Oke, Mas Wendy gimana? Pertama kali Mas Wendy mendengar kabar nih Vlahovic datang dan termasuk berita yang agak cukup mengherankan karena biasanya transfer musim panas ya kalau striker yang mahal. Tapi kemarin ada di striker musim dingin. Kita mendatangkan Vlahovic dengan harga yang nggak murah. Sesuai dengan ekspektasi Mas Wendy nggak di pertama kali Mas Wendy melihat dia datang ke Juventus dan ini kita udah mau hampir setengah musim lagi nih atau mau satu musim kedatangan Vlahovic. Gimana? Well, kalau menurut gue nggak expect dia datang sebenarnya di bulan Januari. Waktu itu kita lagi bertumbuh terus di Dybala ya. Iya benar. Dengan adanya Dybala ya kita masih sentra permainan masih di seputaran Dybala gitu ya. Jadi transfer di bulan Januari kemarin itu cukup lumayan membingungkan juga gitu. Kenapa kita butuh striker murni yang sebenarnya masih ada Morata gitu ya dan yang lainnya gitu. Dan pas lagi pas awal musim di awal Januari lumayan memuaskan juga gitu ya dengan beberapa gol yang dia peroleh gitu ya. Namun mungkin setelah paruh musim sempat cedera ya. Setelah di awal musim ini sempat cedera dan mungkin performanya agak menurun sih gitu. Oke, kalau ngomongin ekspektasi, ya kan, gue membuat di slide pertama ini adalah daftar top skor sementara. Iya, memang ini baru Giornata 10 sih, belum selesai. Nah,
Juventus masih ada di peringkat yang tidak bagus ya, bukan peringkat 4 atau bahkan belum peringkat 1 atau peringkat 2, tapi Vlahovic sudah bertengger di daftar top skor sementara dengan jumlah 6 gol. Gua waktu pertama kali lihat daftar top skor ini, wah, bisa ya dengan kondisi tim Juventus yang masih mencari formula atau bentuk, tapi Vlahovic bisa ada di top skor. Menurut Mas Wendy nih, apakah tren seperti ini bisa terjaga nggak sampai akhir musim Vlahovic dengan melihat kondisi Juventus saat ini? Ataukah Mas Wendy punya prediksi bahwa Juventus akan lebih baik dan Vlahovic bakal lebih gacor apa gimana? Kalau harapan tentunya kalau harapan harusnya kita mau supaya Vlahovic lebih tajam gitu ya. Cuma memang di beberapa pertemuan terakhir dengan pola permainan yang sepertinya Juve kurang beruntung gitu ya. Di beberapa partai terakhir kurang beruntung, jadi kelihatan dari asupan bola ke Vlahovic sedikit kurang, sehingga kelihatan dari gol-golnya Vlahovic sendiri pun kebanyakan memang lebih ada tendangan bebas 2, ya. Ada penalti 1, ada colongan gol kemarin. Corner kick 1. Jadi kurang lebih seperti ya effort sendiri gitu. Jadi memang ekspektasinya sih ya mudah-mudahan lebih banyak asupan ke Vlahovic ya, dengan adanya mungkin kita dapat kabar baik gitu ya. Ada kembali beberapa pemain intinya Juventus gitu di akhir-akhir Desember atau November ini. Jadi mudah-mudahan sih asupan untuk Vlahovic lebih banyak gitu untuk bisa dia cetak gol. Oke. Kita lanjut langsung ke masalah Vlahovic, Bio. Ada salah satu interview mengatakan, salah satu poin dari interviewnya adalah mentalitasnya Vlahovic di sini seperti seolah-olah nih Vlahovic udah kayak main dengan Juventus udah 4 musim. Istilahnya udah mengerti kalau dia harus menang, dia mengerti harus totalitas. Apakah ada tanda-tanda bahwa Vlahovic ke depan bakal lebih panjang bersama Juventus dan bahkan memungkinkan jadi legend, ataukah ini hanya profesionalis Vlahovic aja? Bahkan ada isu kalau Juve nggak lolos UCL, Vlahovic mau ke Arsenal. Nah, bagaimana lo melihat Bio, potensi dari Vlahovic ini? Apakah memang benar dari hatinya bahwa dia ada kemungkinan ke depan menjadi kapten, bahkan menjadi leader? Kita lihat waktu itu Vlahovic waktu pas lawan Torino, Kean pas habis nendang kan disemangatin. Terus ada disemangatin dari bangku cadangan. Nah, bagaimana lu melihatnya potensi Vlahovic ini? Apakah benar-benar dia akan die to hard untuk di Juventus terusnya, ataukah hanya ya profesionalitas saja karena masih di kontrak, ya gue main bagus, kalau ada tawaran menarik gue cabut. Bagaimana, Bio? Gue lihat dari pertandingan kemarin, dia tuh kayak punya semangat gerinta gitu bang, yang pemain belakang ini tuh nggak punya, punya semangat juang yang lebih banget. Terlihat dari kemarin dia ditarik, tadi kata lu bilang kayak dia menyemangati Moise Kean yang gagal peluang emas banget itu kemarin, padahal benar. Itu kayak punya mental kapten di masa depan kalau menurut gue sih ya. Yang dari artikel yang gue baca itu semuanya kayaknya dia bisa jadi kapten masa depan Juve sih sebenarnya. Legend sih masih jauh, cuma kalau dari segi gerintanya nih boleh nih buat jadi kaptennya Juventus di masa depan. Jadi ini bukan tentara bayaran ya? Bukan ya. Oke, Mas Wendy. Udah, apa ada lagi? Kayak sih dia punya loyalitas yang tinggi sih bang. Lihat kalau gua setiap nonton Juve training tuh lebih keras latihannya. Kemarin tuh kan dengan bebas, dia kan sebelumnya belum bisa tuh. Musim ini udah mulai ngambil tendangan bebas. Itu kan berkat gol lagi ya? Dua pertandingan berturut-turut. Iya. Oke, berarti lu melihat bahwa Vlahovic punya loyalitas, memang kebeli hatinya untuk Juventus gitu ya? Iya. Oke, Mas Wendy, apakah sama dengan Bio bahwa ini memang calon pemain masa depan kita, dalam arti pemain masa depan ini akan menjadi kapten, akan menjadi leader, bahkan memungkinkan jadi legend, atau lu melihatnya sebaliknya, ini sih ya tentara bayaran aja, profesional aja, ntar kalau ada tawaran yang lebih baik, misalkan Madrid yang beli atau PSG yang beli, ya Vlahovic cabut. Karena terakhir Vlahovic dapat penghargaan juga kan, itu kan menjadi branding buat dirinya kalau dia pemain berkualitas. Gimana Mas Wendy melihatnya? Kalau gue sendiri sih ngeliatnya dia, gue bercermin ke Mandzukic ya.
Dari grintanya sih mirip kayak Mandzukic. Jadi karakter-karakter yang ditunjukkan juga mirip-mirip Mandzukic gitu. Jadi kalau untuk menjadi legend, gue sepakat dengan Mas Bio ya. Mungkin belum, masih jauh gitu ya. Karena kalau untuk legend pun mau kita compare dengan Ale dan sebagainya mungkin masih jauh. Tapi kalau untuk menjadi pemain masa depan, memang jajaran manajemen Juventus kan sudah mulai memproyeksikan ya. Yang terakhir sentranya Dybala. Nah, sepertinya sekarang akan berubah nih, bergeser gitu. Nah, makanya Vlahovic mungkin salah satu proyek jangka panjangnya Agnelli gitu ya, terlihat dari beberapa pemain yang dibeli di musim panas kemarin ya cukup banyak gitu ya, dan penjualan pemainnya juga cukup banyak. Jadi Vlahovic di sini mungkin salah satu pemain yang dijadikan proyeksi jangka panjang. Jadi lu lebih percaya ini akan jangka panjang ya, Proyeksi dibanding jangka panjang. Vlahovic sendiri kalau ada tawaran yang lebih menarik cabut ya. Nah, enggak. Gue berusaha optimis untuk dia stay. karena memang ada isunya kan yang kemarin yang dia kalau dia nggak lolos champion dia mau cabut ke Arsenal. Kalau gue sih intinya Juventusnya ya tetap harus lolos UCL lah. Itu intinya. Kita berharap ya. Oke, nanti kita lihat aja apakah Vlahovic benar-benar ya akan menjadi pemain masa depan Juventus dalam sisi grintanya, terus memberikan segalanya untuk Juventus, bukan sekedar hanya profesional doang ya di Juventus ya, hanya sekedar jalanin kontrak gitu. Oke, kita akan lihat nanti lagi gol-golnya Vlahovic, tapi kita update yang selanjutnya. Nah, update selanjutnya adalah yang menarik di materi selanjutnya adalah kembalinya Chiesa dan Pogba. Nah, menariknya gini nih Mas Wendy sama Bio. Pogba sama Chiesa ini sebenarnya proyeksinya mainnya habis Piala Dunia, proyeksinya dari info-info sebelumnya. Ini tiba-tiba bahkan di Empoli Chiesa udah ada di bench. Bahkan lawan Benfica Pogba mau coba main. Ini apakah pertanyaannya ini apakah nggak terburu-buru? Apakah memang se-urgent itu kita butuhnya? Gitu. Ataukah memang kondisinya memang sudah mengharuskan mereka main? Nah, bagaimana nih mensinkronisasi antara berita yang sebelumnya adalah dia bisa main sehabis Piala Dunia berarti 2023, terus tiba-tiba ini kabarnya udah latihan, udah segala macam harus main mungkin dalam beberapa match ke depan. Gimana nih? Apakah nggak ada kekhawatiran di sini? Gimana Mas Wendy ngelihatnya antara dulu prediksinya lama, sekarang tiba-tiba cepet nih? Gimana Mas Wendy? Gue sih kemarin terakhir lihat highlight dari Juventus sendiri ya, dengan berita-berita bahwa mereka udah mulai kembali latihan ya. Terus kemudian kita lihat beberapa videonya nampak seperti sudah mulai normal, tapi kan kita nggak tahu kondisi medis sebenarnya gitu ya. Dalam artian yang lebih tahu sendiri adalah pemainnya dan mungkin pelatih gitu ya. Jadi kalau dari gue sendiri sih, gue prefer untuk tidak terburu-buru untuk mengembalikan mereka ke dalam tim utama. Pasti butuh waktu gitu ya. Daripada kita mengambil resiko yang lebih besar gitu. Karena cederanya Chiesa sendiri kan cedera yang kita bisa bilang kambuhan ya. Cedera yang memang kalau udah kena sekali bisa kena lagi gitu. Nah, itu yang mungkin agak-agak rentan ya. Kita berharap nggak yang ini ya, nggak mengalami hal yang sama gitu, karena akan menjadi kita akan lebih susah gitu ke depannya untuk setelah musim dingin gitu ya, untuk kalau misalkan kita kehilangan dua pemain inti ini lagi, akan lebih susah lagi untuk kembali gitu ke jalur track seperti Juventus sedia kala gitu. Oke. Tapi hubungannya gini Mas Wendy. Allegri selalu punya reason, selalu punya alasan bahwa gue belum ada Pogba sama Chiesa nih. Nah, ini gimana? Kalau misalkan harus diburu-buru, apakah ini ada maksud dari ya supaya Allegri punya formula yang tepat ketika Pogba dan Chiesa main? Gimana itu? Kalau gimana? Apakah memang harusnya Allegri bisa dong tanpa Pogba dan Chiesa? Nah, maksudnya mungkin begitu kali ya. Harusnya bisa, ataukah memang harus ada Pogba Chiesa? Nah, mungkin pertanyaan gitu kali ya. Gimana ya? Jadi lebih kalau pribadi ya gue lihat jadi lebih ke arah alasan kali ya gitu ya. Jadi sebenarnya gini, kan kita coba untuk memahami gitu ya, mengcompare dengan apa yang materi pemain yang dimiliki oleh tim-tim sekelas misalkan Salernitana, terus kemudian Monza dan sebagainya kan.
tidak begitu berimbang ya kalau kita lihat dari kekuatan dan kemudian dari materi pemain jauh gitu ya, kita bisa bilang komposisinya. Namun kemudian pelatih ya mungkin memiliki alasan-alasan tertentu yang kita nggak paham gitu ya. Jadi ya kalau gue sih sebagai penikmat Juventus ya jadi melihat kenapa beralasan ya, padahal Monza pun nggak butuh gitu ya. Pogba, Chiesa, terus Salernitana pun juga tidak butuh gitu ya. Jadi ya gimana ya, gue expect yang lebih besar dari Allegri juga sebenarnya. Jadi lo beranggapan bahwa harusnya tanpa harus nunggu Pogba, Chiesa, ya udah gitu, harusnya bisa on track gitu ya. Seharusnya ya, karena Juve pernah main dengan Quagliarella, terus kemudian bermain dengan pemain-pemain yang memang ya nggak kalau kita bandingkan dengan misalkan Madrid atau bandingkan dengan Barca, kita nggak seberapa, tapi kita bisa sampai misalkan final UCL dan sebagainya dengan materi pemain yang mungkin tidak terlalu mahal gitu ya secara harga. Namun sekarang kita punya pemain-pemain mahal, cuman rasanya seperti hambar gitu ya. Rasanya seperti hambar gitu. Iya. Oke. Ya, jadi lu berharap Allegri harusnya lebih bisa tanpa ada Pogba, Chiesa ini bisa mengelola dengan lebih baik dan hasil yang lebih maksimal ya, tanpa harus nunggu Pogba, Chiesa ya. Betul. Karena fans banyak beranggapan, ini kayaknya nungguin banget nih Allegri, Pogba, Chiesa. Emang kenapa sih kalau udah ada Pogba, Chiesa? Gitu. Oke, Bio. Nah, itu tadi udah dijelasin sama sama Mas Wendy bahwa Pogba, Chiesa salah satu yang menjadikan alasan Allegri nanti akan berubah nih tim, nanti akan berbeda. Apakah memang seperti itu yang lo lihat, Bio? Nah, terus yang kedua adalah salah satu update berita adalah ditinggalin Bremer 20 hari. Berbeda banget ya, Juventus tanpa Bremer. Kemarin Maccabi Haifa kita kebobolan 2-0, padahal itu crossing yang biasanya itu disundul-sundul sama Bremer. Kehilangan 20 hari ini, gue nggak tahu nih, nyampe sampai lawan PSG, kayaknya Benfica bakal lewat juga. Gimana lu melihat jadwal ke depan dengan kehilangan Bremer? Lu masih percaya diri nggak dengan pertahanan Juventus, Bio? Ya terserah, lu mau yang mana dulu? Mau yang Bremer atau yang Pogba dan Chiesa comeback? Yang pertama dulu Bang, yang Pogba, Chiesa comeback. Di media Italia itu selalu gembor-gembor kalau Chiesa, Pogba itu kayak drill Juve gitu. Drill Juve power gitu. Padahal sih menurut gue sih kalau kita memang mainnya secara unit atau secara tim yang baik pun kita nggak terlalu butuh mereka gitu loh. Sebenarnya kita juga bisa kemarin main tanpa mereka berdua, kayak di giornata awal tuh 2 pekan awal kita main masih bagus. Nah setelah 2 pekan awal ke sini angin-anginnya ada banyak jeleknya sih sebenarnya. Cuma kemarin lawan Torino udah lumayan, ada kelihatan grintanya. Sebenarnya sih bisa sih Bang, nggak terlalu jatuhnya harus banget Pogba, Chiesa. Iya, tadi mereka berdua main terus nanti main jelek lagi kayak zaman dulu Barcelona sama Messi gitu, ketergantungan banget Messi gitu. Jadi kalau Messi nggak main jadi jelek bertanya. Ya, gue sih menurutnya nggak harus begitu sih. Allegri kan punya sistem dia dan udah pengalaman juga di Juve, jadi mungkin bisa cari sistem yang bagus. Kemarin pakai 3-5-2 kayaknya udah bagus tuh, main flank, crossing udah bagus. Cuma memang dari segi sistemnya kayak pemainnya belum fit banget buat formasi 3-5-2 lagi gitu Bang. Oke. Nah Bremer gimana nih yuk? Kita tahu sendiri nih, tanpa kehadiran Bremer, waduh ngeri-ngeri sedap nih pertahanan Juventus nih. Cederanya Bremer 20 hari setelah lawan Torino kemarin ya Bang ya. Kemarin tuh lawan Torino sih lumayan aman belakang. Nah, PR-nya adalah besok lawannya Benfica dan kemungkinan absen lawan PSG juga. Ini kita kemarin dengan Bremer aja kewalahan kalah terus gitu, 2 match di UCL yang pertama lawan PSG sama Benfica. Nah, ini penggantinya kan belum ada sepadan. Ada Gatti atau Rugani paling, atau mungkin Danilo lagi jadi center back. Ini sih kemungkinannya sih defense bakal kurang kuat, apalagi dalam kondisi Bonucci sekarang lagi kurang fit, dan juga Danilo masih kurang bagus jadi center back. Ya, menurut gue sih kayaknya kekurangan Juve defense-nya kurang banget sih nanti. Apalagi yang suka nyapu-nyapu crossing atau duel-duel area udara, kayaknya kita kurang banget nanti. Oke. Kita bakal kekurangan support ya dari pertahanan ya.
Nah, kalau kekurangan support gini Mas Wendy, Bremer kan ya otomatis nggak main nih. Mau nggak mau mainin Bonucci. Bonucci punya kesalahan fatal waktu lawan Milan. Nah, lu sendiri sebagai fans yang udah sangat senior nih kelihatannya. Gimana? Masih percaya diri nggak dengan Bonucci bakal bisa perform lagi ataukah sudah harus beranikan Gatti dan Rugani? Gimana? Karena pilihannya pasti Bonucci Rugani sih. Nah, Iya. gimana Mas Wendy? Terakhir gue lihat di lini masa ya, ada voting Bonucci out or no gitu. Nah, Gue juga mikir ya gue nggak ikut voting sih ya gitu, karena kalaupun gimana, kita cuma sisa tinggal punya 3 center back ya, yang memang benar-benar ya, satu lagi Danilo bisa dibilang nggak posisi murni gitu ya. iya. Dan memang ketergantungan kita memang di Bonucci adalah pemain yang sudah lama sekali ya, dan memang sudah paham dengan apa yang diterapkan oleh Allegri secara taktik. Namun kehilangan Chiellini ya jadi krusial gitu di musim ini gitu, yang mana gue lihat sih Bonucci belum siap untuk bisa mengkomandoi lini belakang ya gitu. Dan adanya Bremer pun pernah kasih komentar bahwa dia juga sebenarnya belajar gitu ya, belajar dari apa yang Chiellini dan Bonucci lakukan gitu. Jadi memang sebenarnya gue sih masih belum ya, kalau Bonucci masih jauh ya untuk mengganti posisi Chiellini, itu masih jauh gitu, sehingga sering banget flop beberapa kali ya di beberapa pertandingan terakhir, tidak begitu solid penampilan dari Bonucci gitu. Malah menurut gua si Danilo bisa lebih nutup apa yang menjadi kekurangannya Bonucci gitu. Permasalahannya ketika Danilo masuk ke tengah, kita punya flop lain di bek kanan. Ya, itu jadi masalah lagi gitu. Iya. Performa bek kanan kita dengan Sisglio on and off karena cedera, terus kemudian Cuadrado yang 1 kali pertandingan super bagus, 2 kali kemudian flop. 1 kali lagi super bagus, 3 kali flop. Nah, itu yang gimana ya? Inkonsisten terlihat gitu ya. Jadi agak sulit juga untuk melihat seperti apa sih kekuatan lini belakang Juventus. Kalau gua rasa sih kalau ketemunya Mbappe, terus kemudian Neymar, Messi, terakhir kita sudah merasakan lah deg-degan nonton kemarin. nggak bisa ngejar Nggak bisa bro, nggak bisa. Ketinggalan sprintnya. Ya. Gue juga nggak tahu nih apakah dengan posisi Bremer cedera, Gatti dipercaya atau Danilo yang di ke tengah ya, nanti kita lihat prediksinya. Yang penting teman-teman tadi udah beropini ya bahwa kehilangan Bremer ya menjadi masalah baru ya buat Juventus. Yeah. Masalah baru, ada aja ya tantangannya setiap minggunya buat Juventus. Ya udahlah, nanti kita nikmatin aja gimana. Oke, kita langsung aja ke preview sedikit melawan Empoli. Tapi sebelum kita lihat Empoli itu seperti apa, kita pengen lihat dulu klasemen update terakhir. Napoli masih gagah, belum ada menangnya. Nah, ini yang menarik, Empoli masih ada di 10 besar. Bedanya sama Juventus juga nggak jauh-jauh gitu loh. Apakah pertandingan ini bakal menjadi sulit atau mudah atau biasa aja buat Juventus? Gue prinsipnya masih ngerasa semua pertandingan sulit sih di musim ini ya. Jadi gue nggak tahu deh apakah, yang nggak tahu teman-teman sendiri bagaimana pandangannya. Empoli ini masih 10 besar. Pertandingan ini buat lu sulit atau gimana, Bio? Atau Juve sebenarnya bisa dengan mudah? Apa gimana? Dari gue sih kan besok main home ya Bang ya? Main home. Nah, main home nih. Lawannya Di Maria juga belum tentu main di Maria. Performanya kalau gue lihat Empoli tracknya sama kayak Juventus. Menang, kalah, menang. Kalau lihat di cek 5 pertandingan sama tuh. Yeah. Menang, kalahnya sama. Cuma beda 3 poin kalau nggak salah ya. 10 sama 8. Iya. Posisinya. Nah, kayak ini mainnya besok rada serius banget nih Bang, biar kita juga nempel posisi 4 besar. Kayak main lebih dari lawan Torino kemarin ya, karena lawan Torino nih kayak udah kayak pelecutan banget nih. Kita harus menang. Unity kan kemarin kan, slogannya Unity, jadi kita harus bersatu biar nggak flop lagi mainnya. Kayak krusial sih kalau menang lawan Empoli besok, biar ngangkat mental lagi, biar menang trennya tuh lama gitu. Oke.
Prediksi pertandingan menurut lu sulit atau akan lebih dikuasai Juventus sampai seperti apa? Kalau menarik formasi kayak Torino kemarin, prediksi gue sih kita akan mendominasi pertandingan ya. Menang lebih dari 2 gol kayaknya bisa sih, Bang. Oh, berarti artinya Juventus tetap sesuai dengan prediksi di atas kertas ya, bahwa Iya, Juventus lebih betul. unggul di atas Empoli. Oke, Mas Wendy gimana? Sekilas saja melihat klasemen, Empoli ada di 10 besar nih. Juventus musim ini nggak bisa dibilang bahwa Juventus adalah tim yang memang performnya sesuai dengan namanya. Karena melawan Monza, melawan Salernitana, gitu kesulitan. Melawan Sampdoria kesulitan. Nah, hari ini kita melawan Empoli yang jumlah selisih poinnya nggak terlalu jauh juga, bukan di dasar klasemen juga. Nah, bagaimana Mas Windy ngeliatnya? Apakah pertandingan akan sulit? Apakah sesuai dengan nama Juventus akan berjalan dengan lancar dan mudah? Apa gimana? Kalau menurut gue sih kayaknya untuk Juventus yang sekarang semua tim akan terasa sulit. Semua tim akan terasa sulit menurut gue. Gue selalu nonton setiap pertandingan Juventus ya. Jadi gue lihat akan selalu sulit dengan keadaan yang memang belum kembali seperti sedia kala gitu ya, belum kembali seperti Juventus yang pernah kita tonton sebelumnya. Tapi gue coba optimis untuk melihat bahwa Juventus sepertinya akan menang besar karena akan mendominasi, walaupun pada awalnya juga sulit gitu ya. Karena kalau misalkan kita lihat sih memang secara klasemen tidak begitu jauh. Tapi Juventus masih di atas angin dengan materi pemain yang lebih baik ya. Oke, berarti intinya kita masih punya peluang yang sangat besar buat menang di game ini ya. Nah, formasi ideal menurut lo Mas Wendy, terakhir Juventus pakai 3-5-2. Nah, kalau lo sendiri idealnya pengennya seperti apa? Apakah 4-3-3 atau 4-4-2 atau seperti apa, dan line up-nya seperti apa kalau lo punya pengen mix and match idealnya nih formasi buat nanti melawan Empoli, gimana Mas Wendy? Sedikit membingungkan karena Bremen cedera, kemudian back sayap kita juga cedera, terus kemudian terakhir kemarin kalau nggak salah Alexandro ditaruh di back tengah ya, yang menurut gue sih agak memaksakan gitu ya, dan karena harus mengakomodir Kostic di sayap kiri gitu, sehingga Sandro menjadi back central back gitu ya. Allegri pasti sepertinya akan menggunakan formasi yang sama 3-5-2. So far ini formasi yang aman karena Juventus lebih banyak ball possession karena dengan adanya pemain sayap ya, jadi mereka lebih leluasa untuk passing dengan gaya bermainnya yang sepanjang musim ini gitu ya, passing di area belakang. Gitu. Jadi ini adalah formasi yang aman sepertinya buat tim kita nih gitu, dan ya mungkin untuk formasi sendiri 3-5-2 dan mungkin untuk penyerang depan yang akan dipasang sepertinya si Vlahovic dan Milik ya, karena Ken terakhir kurang begitu menjanjikan. Iya. Ya, terakhir. Flop gitu ya. Kurang begitu menjanjikan. Iya. Terus tengahnya apakah sama seperti lawan Torino kemarin, McKennie, Locatelli, Rabiot, atau mungkin Paredes atau gimana? Juventus lagi nggak banyak pilihan, jadi kurang lebihnya akan sama. Mungkin Paredes aja, namun Paredes sepertinya belum nyeting ya, belum klop dengan tim gitu. Jadi mungkin dia akan cenderung memilih Locatelli ketimbang Paredes ya. Oke, ya gue setuju bahwa Milik memang harusnya main dari awal sih, Milik sama Vlahovic, karena Milik punya satu kelebihan yang bisa menutup kekurangannya si Vlahovic gitu. Betul. Yuk, gimana yuk? Lu formasinya apakah ada perbedaan dari melawan Torino kemarin, ataukah line up yang berbeda, atau gimana yuk buat melawan Empoli nanti? Menurut gue sepakat sama Mas Wendy nih ya. Paling formasi kayak kemarin 3-5-2 tetap pakai. Kayaknya Alexandro tetap jadi back tengah. Back tengahnya masih Bonucci, sampingnya masih Danilo, kanannya masih Cuadrado, kirinya masih Kostic. Itu bisa kalau model kayak gitu 3-5-2 bisa jadi 4-4-2 sih Bang nanti pasti. Karena Danilo ke tengah, nanti Cuadrado bisa naik turun, Kostic sama Alexandro bisa naik turun juga. Kayak kemarin kan main
main sayap banget kemarin. Tengahnya tuh kurang jalan. Paling tengahnya sih jangan McKennie lagi lah, jangan kayak kemarin gitu. Paling Locatelli ataupun Paredes main di tengah bareng Rabiot jadi 3 sentral. 2-nya Vlahovic dan Milik lah. Mungkin belajar dulu aja lagi. Oke. Jadi jangan McKennie ya. Jadi Paredes dengan Locatelli dan Rabiot ya. Iya. Oke, kita ke next-nya lagi bahwa ada karakteristik dari Juventus, salah satunya kita dari WhoScore mendata bahwa ada kekurangan, kelebihan, dan gaya main. Juventus masih dianggap punya kelemahan di counter attack. Jadi Juventus kurang prepare terhadap counter attack. Apakah 3-5-2 masih bisa mengakomodir tentang counter attack? Nah, karena kalau ngomongin counter attack, ingat nggak yang Sandro kemarin lumayan agak keteteran yang akhirnya diposting Juventus tuh. Diposting Juventus, untung dia bisa dapat tuh inian tuh tackle yang kalau nggak dapat bahaya juga tuh. Nah, terus untuk masalah gaya mainnya Juventus lebih banyak menyerang dari sayap kiri lagi. Masih Kostic menjadi andalan. Nah, menurut Bio sama Mas Wendy, apakah kelemahan dan gaya main Juventus ini perlu nggak sih untuk dikembangkan lagi kalau untuk gaya main, atau kelemahan ini membahayakan sekali nggak sih buat Juventus masalah counter attack? Karena kan gaya-gayanya Juventus bakal possession nih, bakal menguasai pertandingan nih. Tapi tiba-tiba di satu situs ini mengatakan Juventus lemah di counter attack. Bisa dibayangkan kan betapa mengerikannya. Lagi enak-enak nyerang, tahu-tahu di counter beres. Nah, gimana Bio? Lo lihatnya Bio? Kalau dari gue, counter attack-nya ngeri sih Bang. Kayak contohnya kayak kita kemarin lawan PSG itu. Banyak banget counter yang lepas. Itu kalau Mbappe-nya nggak selfish mungkin sudah gol lebih dari 4 kali. Ngeri sih. Kemarin lawan Torino juga banyak kecolongan, terutama dari sisi Danilo Cuadrado tuh. Kemarin banyak banget lepas dari situ Bang. Jadi menurut lo apa yang perlu diperbaiki? Apakah pemainnya, apakah formasinya, ataukah apa? Kalau yang sepengetahuan lo aja untuk memperbaiki masalah counter attack ini. Kalau counter attack kayaknya kita kan baru ini main ball possession ya. Selebihnya tuh kemarin kayak kita low block aja nunggu kita counter attack. Sekarang kayak belajar main ball possession, kayaknya memang perlu gaya mainnya diasah lagi sih Bang kayaknya. Tapi main ball possession sih lebih bagus daripada low block kemarin. Oke. Sip. Oke, Mas Wendy gimana melihat bahwa Juventus punya kelemahan? Juventus nggak siap kalau di counter attack. Nah, terus Juventus juga punya gaya yang terlalu mengandalkan serangan dari kiri. Apakah memang sebaiknya begitu apa gimana? Menurut Mas Wendy? Kalau kita bandingkan dengan Juventus di musim-musim sebelumnya, jelas untuk permainan gameplay kita kayak kehilangan identitas ya. Kita nggak tahu mau nyerang dari mana, yang penting passing ke depan, passing ke striker, atau passing ke Vlahovic coba usaha sendiri gitu ya. Itu yang gue lihat sih dari beberapa pertandingan terakhir gitu. Kita kehilangan identitas, nggak tahu mau gaya bermain apa, tapi yang pasti harus bangun selalu dari belakang gitu ya. Artinya dari kiper, kemudian ke back ke tengah. Kalau gagal balik lagi ke back. Selalu seperti itu. Itu strong point kita. Akhirnya memang possession-nya memang lebih banyak gitu ya. Tapi setelah kita asik bermain possession, seringkali kecolongan dan kemudian counter attack kebobolan gitu ya. Jadi ada lobang yang memang harus ditutupi dengan segera gitu ya. Tapi Juventus harus cari cara bagaimana supaya tidak hanya bertumpu pada ball possession aja, tapi harus punya karakter untuk bagaimana sih cara cetak gol gitu. Ini yang kurang dari Juventus di musim ini gitu ya. Untungnya lawan Empoli, Empoli hanya mencetak gol tidak terlalu banyak ya di musim ini. Gue jadi nggak merasa was-was juga ya gitu ya dengan daya gedornya Empoli gitu, karena kalau kita lihat dari torehan gol di musim ini nggak terlalu banyak gitu ya. Dan Juventus pun sebenarnya juga nggak terlalu banyak kebobolan gitu ya di Serie A gitu. Karena memang nggak terlalu open play kan permainan Juve ini gitu. Jadi so far sih kalau untuk lawan Empoli dengan kekurangannya Juve seharusnya aman, seharusnya ya. Tapi kita nggak tahu kalau yang terjadi seperti lawan Salernitana ya. Gitu, semuanya kan nampak aman dari awal sampai akhir. Iya. Benar.
Nah, ya memang begitu. Memang dilematisnya kadang-kadang pertandingan game-game seperti ini ada aja yang lengahnya. Jadi kadang-kadang ya inilah musim ini. Iya. Musim ini. Justru ini bisa jadi kenangan sih menurut gue kalau Juventus bisa bangkit lagi di musim ini atau musim depan sekalipun. Mungkin musim ini nggak terlupakan juga bagi yang ngikutin ya. Iya, iya. Nggak terlupakan juga banyak kayak kalah lawan Monza, kartu merah di Maria yang nggak perlu. Begitu. Nah, itu tadi salah satu preview kita nggak banyak-banyak melawan Empoli. Ya gue rasa kita bisa menang karena di atas kertas harusnya kita menang. Ya tapi tadi kemungkinan kita juga kebobolan atau kalah tetap ada karena pada prinsipnya di sepak bola itu kan nggak ada kepastian ya, adanya kemungkinan ya, kemungkinan besar atau kemungkinan kecil. Nah karena kemungkinan besar di sini ada di Juventus, kira-kira skor nanti berapa nih? Bio, berapa Bio? Gue sih nggak muluk-muluk bang, paling 2-0 lah. 2-0. Siapa yang cetak skor? Yang cetak skor Locatelli sama Vlahovic. Locatelli sama Vlahovic. Locatelli itu belum golin loh, belum assist loh. Iya. Besok harus cetak apapun dia. Oke, Mas Hendy gimana? Skor kira-kira berapa? Gue sih sepertinya 2-0 juga. Gue sepakat sama 2-0. Mas Bio juga. Nggak semudah itu juga untuk ngebobol Empoli gitu. 2-0 ya. Kondisi kita ya nggak belum bisa kalau untuk menang besar. Yang golin siapa yang golin? Vlahovic Milik. Oh iya, Vlahovic Milik. Gue lebih setuju nih, Vlahovic Milik lebih masuk akal. Locatelli belum golin, belum assist loh. Ini juga jadi pertanyaan juga sebenarnya. Ada apa juga? Iya, betul. Gitu. Karena pemain tengah kita belum ada yang produktif lagi loh sebenarnya. Coba siapa yang terakhir golin? Termasuk McKennie ya? Iya, belum ada yang produktif lagi. Termasuk McKennie, ya betul. Belum yang terakhir golin Rabiot, bukan? Iya, Rabiot itu kan di Liga Champions, di Serie A belum lagi. Serie A belum ya. Belum lagi. Jadi biasanya Juve selalu punya pemain tengah yang produktif kan. Kayak waktu eranya Vidal Majisi selesai kan ada Khedira. Ya. Khedira, terus habis Khedira masih sempet lah era-eranya Pjanic sama Bentancur sama masih sempet. Cuman sekarang nih drop banget pemain tengahnya, nggak ada yang golin, nggak ada yang assist. Ya mudah-mudahan sih berubah sih. Tapi lo lebih percaya berapa persen bahwa Juventus kali ini bisa berubah sampai akhir musim? Kalau buat Pio berapa persen? Kisaran persen. Dari Torino sampai ke depan, berubah berapa persen? 70%, 60%, apakah di bawah 50%, ataukah 50%? Sampai kemarin lawan Torino kayaknya ini Torino ke depan nih ya? Iya, 70% sih, Bang. Kalau lihat semangat mereka membangun di latihan sih, lebih dari yang kemarin mereka latihan setelah Ritiro ini, gua sih optimis sih. Ada perubahan 70% ya? Berarti kalau 70%, finishnya Serie A apa nih? Finishnya, ya 4 besar itu udah bersyukur banget. Oke. Nah, dari start lawan Torino sampai ke depan, gimana Mas Wendy nih? Berapa persen kira-kira lo meyakini akan ada perubahan buat Juventus? Gue 50-50 sih. 50-50 karena kita belum tahu Pogba dan Chiesa seperti apa ke depannya gitu ya. Jadi masih 50-50. Gue hanya worry mereka cedera lagi sih sebenarnya. Iya. Karena kan ini Maria ya. Karena kan ini menjawab alasannya Allegri kan. Iya, betul. Pogba Chiesa nanti Juventus berubah kan gitu. Betul. Tapi ya itu kita punya hampir setiap minggu atau hampir 2 minggu sekali kita mengalami badai cedera gitu ya. Di Maria, kemudian Pogba, Chiesa, ada lagi Bremer. Terus kemudian kemarin Locatelli kan baru masuk di pertengahan kan gitu. McKennie juga termasuk di antara. Betul. Makanya kita pakai Chesney, betul. Makanya kita kemarin pakai Miretti, kita pakai Sule, saking nggak ada pemainnya gitu untuk nge-backup. Jadi gue masih bilang 50-50 sih dengan materi pemain yang ada gitu. Kalau 50-50 prediksi lo di akhir musim kita lolos UCL atau bagaimana? Antara iya dan tidak gitu. Antara iya dan tidak ya. Antara iya dan tidak gitu. Tapi kalau nggak lolos UCL, lo menjadi kecewa atau ya wajar aja karena memang begini apa gimana? Kita pernah lebih buruk dari itu ya.
kita pernah berada di Serie B. Jadi kalau buat gue sendiri sih kayaknya fine aja kalau misalnya, Fine-fine tapi maksudnya aja ya. kecewa pasti lah ya gitu. Gue termasuk tipikal apa ya fans yang kalau misalkan Juve kalah terus besok kantor males gitu masuk kantor gitu. Apalagi apa namanya nggak masuk UCL dan sebagainya gitu, pasti akan males aja ketemu untuk ngobrol tentang sepak bola dan sebagainya gitu ya. Iya, siap. Oke, itulah fenomena Juventus hari ini ya. Jadi kita tinggal lihat aja apakah sesuai dengan prediksi teman-teman di sini. Juventus menurut Bio berubah 70%, menurut Wendy berubah ya 50-50 masih. Kita lihat aja prediksinya nanti ke depan. Oke, teman-teman Suara Juventus ini itu aja cukup ya. Kita nggak usah panjang-panjang. Nanti kita tunggu aja perjalanan Juventus nanti melawan Empoli di home. Semoga sesuai dengan prediksi kita bakal menang minimal 2-0. Nanti kita lihat siapa yang golin. Dan selalu share, like, and subscribe channel ini. Selalu ikutin channel ini. Mudah-mudahan mendapatkan satu informasi. Dan thank you Mas Wendy, Bio ya. Thank you. Bang Jeki. Ya, jangan lupa share juga ke teman-teman yang lain biar mereka pada mau bersuara juga di sini. Oke, teman-teman Suara Juventus ini itu aja cukup dari gue Jeki dan dari Wendy dan dari Bio. Fino alla fine. Forza Juve. Oke.